Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bahkan diberkati oleh Tuhan, sehingga senantiasa bersyukur dalam segala situasi yang ada. Percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, kembali ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini menjangkau dan memberkati banyak orang. Karena itu dengan kerendahan hati saya bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa subscribe, like, dan nonton terus video ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami. Saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami memohon hikmat sorgawi. Kiranya Engkau taruh dalam hati dan pikiran kami, untuk kami memahami apa maksud-Mu melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat menerjemahkan kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin firman-Mu adalah pedoman, adalah pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan dengan kebenaran firman-Mu, kami senantiasa hidup setia di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong, isilah dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, hingga ayatnya yang ke-20. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian ini diberi judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, waktu begitu cepat bergulir. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan.
Dan tidak lama lagi kita akan menutup kalender bulan September. Dan kita akan membuka lembaran kalender yang baru di bulan yang baru. Yang pasti ada banyak hal atau pengalaman yang kita telah saksikan, kita rasakan, kita dengar. Dan itu semua seizin Tuhan untuk kita nikmati. Ada hal-hal yang membuat kita gembira. Ada hal-hal yang membuat kita senang. Bahkan membuat kita bersemangat. Karena apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Entahkah itu dalam pekerjaan kita. Entahkah itu dalam pelayanan kita. Entahkah itu dalam usaha, dalam bisnis kita, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Namun saudara disadari juga, terkadang kita menjadi kecewa, kita bersedih dan kehilangan harapan, semangat hidup. Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, itu tidak menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pahit manis suka duka, kenyataan hidup yang kita alami, semua itu adalah proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Bahwa semua itu adalah siklus kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati supaya kita mengakui siapa kita. Dan kita mengakui Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Halik yang punya otoritas di atas segala-galanya. Manusia hanyalah ciptaan buatan tangan Tuhan, terbatas dan lemah, tapi kita menjadi kuat, bahkan kita mulia di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, Allah yang Tritunggal, adalah Allah Immanuel, terus beserta dengan kita, sehingga kita boleh ada sampai detik ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perenungan warga Gemim di minggu terakhir bulan September ini dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius disebut sebagai Injil sinopsis, Injil yang sama atau Injil paralel dengan Injil-Injil yang lain. Bahwa Injil sinopsis itu adalah Matius, Markus, Lukas. Dikatakan sebagai Injil sinopsis, Injil yang sama, karena ketiga penulis kitab Injil ini, mereka menulis kisah, cerita, narasi yang sama tentang Yesus. Dan mereka menggunakan kata yang sama, urutan yang sama, tetapi dengan penjelasan yang berbeda. Bahkan tujuan dari penulisan ini adalah sama, yaitu menceritakan tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang datang menjumpai kita manusia yang berdosa, sekalipun dia harus melewati jalan sengsara, menderita, disalibkan dan mati. Tapi Yesus, dia adalah Allah yang bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sekali lagi, tujuan penulisan dari kitab Injil sinopsis ini adalah sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kitab Injil Matius ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Matius. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Tema utama dari kitab Injil Matius ini adalah Yesus Raja Mesianis, atau Yesus adalah Raja di atas segala raja. Penulis kitab Injil Matius menempatkan silsilah Yesus di bagian awal kitab untuk memberikan fakta bahwa benar Yesus adalah keturunan Daud dan Abraham sebagai seorang raja Mesias
yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Mesias dalam bahasa Ibrani Mesia, yang artinya diurapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, perenungan dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20 ini paralel, sinopsis atau sama dengan Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-27 sampai 30, juga Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, konteks bacaan kita dalam Matius pasal 16 ini menceritakan tentang Yesus dan murid-muridnya. Dikatakan bahwa mereka berada di daerah Kaisarea Filipi, di mana dalam literatur ditulis bahwa Filipi merupakan kota yang indah di bawah kaki Gunung Hermon dan dikenal sebagai tempat pengakuan Petrus tentang kemesiasan Yesus. Di kota Filipi ini didirikan kuil marmer, sehingga atas perintah kaisar maka semua orang harus memberikan penghormatan, menghormati kaisar dengan kuil yang ada. Bahkan di kota Filipi ini kedudukan kaisar lebih tinggi dari Allah, sehingga masyarakat yang ada di sana mereka melupakan Tuhan. Hidup mereka tidak bergantung lagi kepada Tuhan Allah. Padahal dalam keyakinan iman, Allah itu di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi, menyamai, apalagi melampaui kebesaran kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, bukan kebetulan Yesus dan murid-murid mereka berjalan, kemudian singgah dan berhenti di kota Filipi ini. Dan Yesus dia bertanya, siapa dirinya? Bahwa Yesus mau membuktikan, mau menyatakan melalui kitab Matius ini, penulis kitab, bahwa Yesus benar-benar Mesias. Yesus adalah raja yang diurapi. Yesus lebih tinggi dari kaisar. Allah lebih tinggi dari kaisar. Karena itu saudara yang kekasih, ada maksud. Penulis dia menulis bagian ini yang menyaksikan bahwa Yesus tengah berada di Kaisarea di Filipi bersama dengan murid-murid. Yesus dia bertanya kepada murid-murid. Ada dua pertanyaan sama, tapi jawabannya berbeda. Pertama, Yesus dia berkata, dia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, berarti bukan kata murid. Namun kata orang di sini menunjuk bahwa pemahaman orang Yahudi, penilaian orang Yahudi siapa Yesus. Nah, murid-murid jawaban mereka mewakili kata orang, mewakili pemahaman orang, di mana mereka katakan bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah, jawaban murid-murid yang mewakili orang lain ini mau menyatakan bahwa mereka tidak memahami siapa Yesus dengan benar. Sebab jawaban ini menunjuk kepada manusia. Mereka menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, menyamakan Yesus dengan Elia, dengan Yeremia, bahkan nabi-nabi yang lain. Padahal Yesus melebihi mereka semua. Karena Yesus adalah inkarnasi Allah. Allah yang menjadi manusia, yang datang menjumpai kita manusia
dalam keberdosaan kita dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut yang mengikat kita. Karena itu saudara, kembali Yesus dia bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kalau pertama kata orang, yang kedua ini kata murid-murid, pemahaman murid-murid tentang Yesus. Murid-murid yang selama ini melayani bersama Tuhan Yesus. Mereka yang menyaksikan kebesaran kuasa Yesus. Mereka yang melihat dari dekat bagaimana Tuhan Yesus, dia menyatakan kuasanya, menyembuhkan berbagai macam penyakit, memberi makan banyak orang. Bahkan Yesus berjalan di atas air. Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat. Para murid, mereka melihat dari dekat siapa Yesus. Mereka bukan sekedar tahu, tapi mereka kenal Yesus yang adalah guru mereka. Karena itu Yesus bertanya, "Siapakah aku ini? Apa katamu?" Jadi pemahaman murid-murid. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Petrus yang dikenal sebagai murid yang agresif, murid pemberani yang selalu ada di garda terdepan dari semua murid Yesus. Jawaban Petrus itu mewakili jawaban murid-murid. Di mana Petrus dia menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, jawaban Petrus itu benar. Dan Tuhan Yesus, dia memuji Petrus. Namun saudara, Tuhan Yesus tahu jawaban Petrus ini bukanlah karena kemanusiaannya, tapi itu karena hikmat dari Tuhan, di mana jawaban ini adalah petunjuk Tuhan yang diberikan kepada Petrus, sehingga Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Anak Allah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari jawaban Petrus ini, maka Tuhan Yesus katakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Saudara, Yesus yang adalah Anak Allah, dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia tahu semua karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu jawaban Petrus. Dan karena itu saudara, jawaban yang benar dari Petrus itu melahirkan kepercayaan dari Tuhan Yesus kepada Petrus menjadi juru kunci kerajaan Allah. Artinya, Petrus diberi tanggung jawab yang besar terhadap jemaat, terhadap pengikut-pengikut Yesus. Petrus diberi otoritas pemegang kunci kerajaan sorga. Itu berarti bahwa Petrus dia punya otoritas untuk menggembalakan kawanan domba Allah, melayani jemaat, menyaksikan tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Dan ingat saudara, kunci itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita memahami bahwa Tuhan Yesus luar biasa, memberikan kepercayaan kepada Petrus dan murid-murid yang lain untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Karena itu sekali lagi bahwa
jawaban Petrus adalah jawaban yang benar. Dan kita melihat juga di sini saudara, bahwa Tuhan Yesus dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini mau menyatakan bahwa sesungguhnya Petrus dia diberikan mandat oleh Tuhan Allah, diberikan kepercayaan oleh Tuhan Allah, bahwa tugas Petrus dan murid-murid yang lain sebagai pemegang kunci adalah menyampaikan berita sukacita tentang Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kepada jemaat, sehingga jemaat percaya kepada Yesus sebagai kunci kerajaan sorga. Yohanes 14 ayat 6 di sana dituliskan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ungkapan Yesus ini berbicara tentang aturan jemaat mula-mula. Ketika Yesus memberikan tugas ini kepada para rasul, itu berarti mereka telah diberikan wewenang ilahi dalam aturan untuk mengatur segala aturan dalam jemaat, melarang atau mengizinkan apapun yang mereka izinkan atau perintahkan sudah mewakili otoritas Sang Ilahi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Yesus mengatakan hal yang demikian kepada Petrus, maka dia berkata kepada murid-murid, jangan memberitahukan hal ini kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena belum tiba saatnya Yesus dimuliakan. Kemesiasan Yesus itu nyata melalui penderitaan, kematian, tetapi melalui kebangkitan. Bahwa dengan kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, menyatakan bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita dalam kitab Injil Matius ini, maka tema Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu yang terakhir bulan September adalah gereja pemegang kunci kerajaan sorga. Gereja bukan saja dipahami sebagai satu organisasi yang mengatur tata layan atau penata layanan terhadap jemaat. Gereja bukan saja mengatur organisasi, bahkan gereja bukan saja gedungnya, tetapi nyanyian anak sekolah minggu, bukalah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Bahwa gereja juga menunjuk pada pribadi sebagai orang percaya, bahwa kita semua adalah gereja-gereja yang hidup, yang Tuhan tempatkan di dunia ini untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana arti kata gereja dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, akar katanya ek artinya keluar dari, dan kaleo memanggil. Sehingga secara harafiah, gereja itu diartikan sebagai suatu kelompok yang dipanggil keluar. Perkumpulan orang percaya, persekutuan orang percaya yang keluar dari kehidupan dosa, kehidupan yang lama, hidup dalam kehidupan yang baru, hidup bersama Kristus. Karena itu saudara, sekali lagi bahwa gereja adalah orangnya. Kita semua adalah gereja yang hidup, yang menyaksikan kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita diberi kepercayaan
sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Seperti yang saya katakan tadi, kunci itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan sorga. Percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti pengakuan Petrus yang murni, yang tulus, yang benar, yang keluar dari hati nurani. Bahwa Yesus benar Mesias. Yesus benar adalah anak Allah. Demikian pun pengakuan kita sebagai gereja Tuhan. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita, adalah Mesias, adalah juru selamat kehidupan kita. Namun saudara, pengakuan bukan sekedar sampai pada pengakuan. Keyakinan iman kita bukan sekedar kredo yang hanya sampai pada pengakuan ucapan. Namun saudara, pengakuan kita, iman kita, keyakinan kepada Tuhan Yesus itu nyata juga dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan setiap hari. Sebagaimana dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 21, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sekali lagi, iman kita bukan sekedar pengakuan. Iman kita bukan sekedar KTP, status bahwa kita orang Kristen. Tetapi saudara, iman itu, pengakuan kita tentang Tuhan, tentang Yesus, itu juga nyata dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu berarti hal-hal yang benar, hal-hal yang patut dicontohi, hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan sukacita dan berkat, bukan saja bagi diri kita, tapi bagi banyak orang. Terutama hal-hal yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Itu menandakan kehidupan sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja yang hidup, yang mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, kerajaan sorga. Orang seringkali membayangkan sebagaimana firman Tuhan, sorga itu penuh dengan kemuliaan. Sorga itu adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, tanpa ada dosa di dalamnya. Sorga itu adalah tempat yang kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berbicara tentang kerajaan sorga, bukan nanti kini, bukan nanti akan, bukan nanti Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan nanti Yom Yahweh hari Tuhan, hari kiamat. Tapi perwujudan kerajaan sorga itu juga dimulai dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Artinya bahwa perwujudan kerajaan sorga itu juga harus nampak dalam kehidupan nyata. Di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada rasa bahagia, bahkan di dalamnya ada shalom. Ketika kita hidup dalam suasana yang demikian, suasana yang saling menghidupkan, suasana yang saling menguatkan sebagai gereja Tuhan, maka itu benar bahwa kita adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Kita mewujud nyatakan itu di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tapi juga akan datang, pasti kita akan menikmati suasana yang demikian. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja yang hidup, mari kita menampilkan hal-hal yang di dalamnya nama Tuhan senantiasa diagungkan. Artinya jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi banyak orang. Nah, kalau demikian saudara, orang yang mengaku percaya seperti Petrus dengan pengakuan yang benar, sehingga Tuhan Yesus katakan berbahagialah Petrus, maka itu berarti kehidupan kita melekat kepada Yesus Kristus. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Sebab sekali lagi, iman bukan sekedar pengakuan, tapi iman itu adalah bukti nyata dari kehidupan kita.
Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Saudara, saya mau mencontohkan orang yang hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam hidupnya. Sama seperti kapas di dalam air. Kalau kapas di dalam air menyatu, biar air cuma sedikit, kita taruh kapas, maka kapas itu ada di dalam air dan air ada di dalam kapas, menyatu. Bukan batu di dalam kapas. Bukan batu di dalam air maksudnya. Kalau batu di dalam air, maka cuma batu yang ada di air. Airnya tidak ada. Tapi kalau kapas di dalam air, air di dalam kapas, kapas di dalam air. Tapi batu sekali lagi tidak. Nah, itu mau menggambarkan saudara kehidupan orang yang di dalam Yesus. Hidup orang yang di dalam Yesus. Hidup yang menyatu. Kapas itu adalah lambang sesuatu yang putih, lambang kelembutan. Karena itu orang yang di dalam Yesus hatinya lembut, pikirannya jernih, polos, dan berkata jujur, berkata benar, seperti pengakuan Petrus. Dan batu itu melambangkan keras. Orang kalau dia tidak hidup di dalam Yesus, Yesus tidak hidup di dalam dia, hatinya keras seperti batu. Pikirannya pun demikian, sehingga sulit karakter Kristus melekat dalam diri orang yang punya hati yang keras. Tapi orang yang hatinya lembut, dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan, seperti Petrus itu bersumber dari Tuhan Allah. Sehingga benar dia menjadi gereja, pemegang kunci kerajaan sorga, dan mampu menerjemahkan suasana kerajaan sorga dalam kehidupan kini, di sini sekarang ini. Sehingga betul-betul Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena itu saudara yang kekasih, saya percaya kehidupan kita semua diberkati, kita menjadi gereja-gereja yang hidup, bahkan juga percaya keluarga kita, rumah kita menjadi gereja yang kecil. Di dalamnya suami istri, orang tua, anak, kita bersekutu, kita beribadah, ada saat teduh kita ada dalam kebersamaan, belajar firman Tuhan, berdoa bersama, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga kalau iman kita selalu dibentengi, kalau senantiasa hati dan pikiran kita disiram dengan kebenaran firman, dengan kekuatan rohani, maka kita mampu menangkal semua godaan, mampu menghadapi segala situasi, mampu melawan semua cobaan, bahkan mampu menghadapi setiap problem hidup. Saya percaya ibu bapak saudara-saudara dimampukan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa bermohon supaya roh Tuhan, hikmat Tuhan dia taruh dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan memberkati.